Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kadek Dede Krisma Prayudi dengan NIM 201505181. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Evaluasi Kualitas Jaringan Internet di SMP Negeri 3 Singaraja menggunakan metode Quality of Service atau QoS. Nah, yang pertama itu latar belakangnya. Internet merupakan sebuah jaringan komputer yang berkembang sangat pesat saat ini, mulai dari berbagai macam kepentingan seperti bisnis, hiburan, dan pendidikan. Nah, meskipun internet sudah berkembang sangat pesat, namun masih saja terdapat berbagai masalah yang sering dihadapi dalam penggunaannya. Nah, sama halnya seperti di SMP Negeri 3 Singaraja, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang sudah dilakukan di SMP Negeri 3 Singaraja terhadap berbagai masalah yang dialami ketika menggunakan jaringan internet di sekolah, yaitu jaringan internet sering terputus dan terkadang akses website yang sangat lambat. Nah, untuk mengatasi situasi tersebut yaitu dengan cara melakukan evaluasi kualitas jaringan internet dengan menerapkan metode Quality of Service atau QoS. Selanjutnya masuk ke rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana mengidentifikasi kualitas jaringan internet di SMP Negeri 3 Singaraja berdasarkan parameter QoS yaitu throughput, jitter, delay, dan packet loss menggunakan aplikasi Wireshark. Yang kedua itu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas jaringan internet di SMP Negeri 3 Singaraja berdasarkan hasil analisis throughput, delay, jitter, dan juga packet loss. Yang selanjutnya itu tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisa kualitas jaringan internet di SMP Negeri 3 Singaraja menggunakan aplikasi Wireshark berdasarkan parameter throughput, jitter, delay, dan juga packet loss. Yang kedua itu mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas jaringan internet di SMP Negeri 3 Singaraja berdasarkan hasil analisis throughput, delay, jitter, dan juga packet loss. Selanjutnya itu masuk ke metode penelitian. Nah, di sini ada dua metode penelitian yang saya gunakan, yaitu action research dan juga set survey. Yang pertama itu action research, ada yang pertama itu diagnosa atau diagnosing. Yang kedua itu ada planning action. Yang ketiga ada tracking action. Yang keempat itu ada evaluasi atau evaluation. Selanjutnya pada set survey itu ada yang pertama active set survey dan yang kedua itu ada passive set survey. Selanjutnya itu masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada hasil penelitian dari action research. Yang pertama itu diagnosa. Nah, untuk melakukan diagnosa masalah layanan internet di SMP Negeri 3 Singaraja, saya sebagai peneliti melakukan observasi dan juga analisis terhadap topologi jaringan di SMP Negeri 3 Singaraja dan juga mengumpulkan data melalui kuesioner dan juga wawancara singkat dengan beberapa guru, siswa, dan juga staf IT mengenai pemakaian fasilitas internet yang ada di sana. Nah, temuan menunjukkan adanya masalah koneksi yang sering terputus dan juga akses internet yang lambat. Nah, hal itu disebabkan karena pemetaan jangkauan koneksi perangkat jaringan sekolah dan juga banyaknya akses user. Nah, untuk solusinya itu yang diusulkan adalah pengujian kualitas jaringan menggunakan aplikasi Wireshark untuk mengukur kinerja WLAN. Nah, ini adalah gambar dari atau hasil dari hasil wawancara dan juga penyebaran kuesioner terhadap guru dan juga siswa. Dan ini adalah hasil dari bentuk topologi jaringan yang ada di SMP Negeri 3 Singaraja, yang dimana
dari ISP menuju modem, terus menuju ke switch dan disebarkan ke beberapa access point. Selanjutnya itu ada planning action. Di sini saya sebagai peneliti menggunakan metode QoS itu untuk memahami pokok permasalahan jaringan yang ada di SMP Negeri 3 Singaraja dan selanjutnya melakukan rencana tindakan. Nah, langkah-langkah yang dilakukan sebelum taking action itu yang pertama ada pemantauan waktu yang dimana dilakukan dari hari Senin hingga hari Jumat, dan selanjutnya itu pembagian sesi, ada 3 sesi, yaitu dari sesi pertama itu dari jam 9 sampai jam 9.30, dan sesi kedua itu ada di jam 12 sampai jam 12.30, dan sesi ketiga itu ada jam 2 siang hingga jam setengah 3 siang, dan melakukan pengukuran QoS dan melakukan pembahasan hasil. Nah, selanjutnya itu taking action atau merencanakan tindakan. Nah, rumusan yang digunakan untuk menghitung parameter QoS itu yang pertama itu ada throughput. Nah, rumusnya itu jumlah data yang diterima dibagi waktu pengiriman data. Nah, untuk rumus delay itu ada waktu pengiriman data dibagi total waktu paket yang diterima. Selanjutnya itu ada jitter. Nah, rumus jitter itu total variasi delay dibagi total paket yang diterima. Nah, untuk mencari total variasi delay itu dengan cara delay dikurang nilai rata-rata delay. Selanjutnya itu ada paket loss. Paket loss itu dengan rumusnya paket yang dikirim dikurang paket data yang diterima dibagi paket data yang dikirim dikali 100%. Selanjutnya itu ini adalah hasil dari throughput yang dimana itu mendapatkan nilai rata-rata 1091 dengan indeks 3 kategori bagus. Nah, untuk nilai tertingginya itu ada pada sesi ketiga, dimana nilai throughputnya itu 3005 dengan indeks 4 kategori bagus, dan nilai terburuknya itu ada pada hari Jumat sesi pertama dengan nilai throughput itu 439 dengan indeks 2 kategori sedang. Nah, dan untuk selanjutnya itu ada hasil dari jitter. Untuk rata-rata jitter itu ada 8,27 dengan indeks 3 kategori bagus. Untuk nilai tertinggi itu ada pada hari Jumat sesi pertama dengan 14,576 dengan indeks 3 kategori bagus. Untuk nilai terendah itu ada pada hari Selasa sesi ketiga, yaitu dengan nilai 2,344 dengan indeks 3 kategori bagus. Yang selanjutnya itu ada nilai dari delay, hasil dari delay yang dimana itu rata-ratanya 8,27 dengan indeks 4 kategori sangat bagus. Dan nilai tertingginya itu ada di hari Jumat sesi pertama dengan nilai 14,576 dengan indeks 4 kategori sangat bagus. Untuk nilai terendahnya itu ada di hari Selasa pada sesi ketiga dengan nilai delay itu 2,344 dengan indeks 4 kategori sangat bagus. Nah, yang terakhir itu ada paket loss dengan nilai rata-rata 0,2 dengan indeks 3 dengan kategori bagus. Yang keempat itu ada evaluasi. Nah, dari hasil perhitungan analisis data QoS, jaringan yang terdapat pada sekolah SMP Negeri 3 Singaraja itu mendapatkan nilai rata-rata itu dengan indeks 3 dan kategori bagus. Setelah dilakukan semua perhitungan QoS yang didasarkan pada standarisasi TIPON, yaitu throughput, delay, jitter, dan packet loss.
Nah, dari hasil pengkalkulasian data rata-rata, terdapat perbedaan hasil pada bagian throughput yang menunjukkan hasil di bawah kategori bagus, yaitu pada hari Senin sesi pertama, terus di hari Rabu sesi kedua dan ketiga, dan juga di hari Jumat pada sesi pertama dan sesi kedua yang memperoleh hasil dengan kategori sedang. Sedangkan hasil perhitungan throughput pada hari-hari lainnya itu memperoleh hasil rata-rata dengan kategori bagus dan juga sangat bagus. Nah, hal tersebut perlu dipertimbangkan karena dapat memicu keterlambatan pada jaringan internet. Nah, dari hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya itu terdapat jumlah pengguna dan akses default dari user sebanyak 1147 user yang terdiri dari jumlah guru itu sebanyak 56 guru, jumlah staf itu ada 16 staf, dan siswa itu sebanyak 1075 siswa. Nah, akses default dari guru itu ada WhatsApp, YouTube, Facebook, Google Drive, Classroom. Untuk staf itu ada Dapodik, YouTube, Facebook, Instagram, dan website sekolah. Untuk siswa itu akses defaultnya YouTube, Google Drive, dan Classroom. Selanjutnya itu hasil penelitian dari set survei. Nah, yang pertama itu ada aktif set survei. Nah, di mana itu letak awal dari penempatan akses point di SMP Negeri 3 Singaraja, di mana yang pertama itu ada di ruang guru, yang kedua ada di lab TIK 1, yang kedua itu ada di lab TIK 3, dan juga yang terakhir yang keempat itu ada di ruang tata usaha. Yang selanjutnya itu ada passive set survey. Nah, pada percobaan pertama itu saya sebagai peneliti melakukan percobaan dengan melakukan pemindahan akses point, yang dimana dari lab TIK 1 dipindahkan ke lab IPA, terus dari lab TIK 3 dipindahkan ke panggung. Seperti itu. Selanjutnya pada percobaan kedua itu dengan melakukan pemindahan dan juga penambahan satu akses point. Jadi total yang digunakan itu ada 5 akses point. Yang di sebelah kanan itu ada penambahan satu akses point yang dimana ditambahkan pada ruang kelas, dan pemindahan yang dilakukan itu. Yang selanjutnya ada di percobaan ketiga, yang dimana melakukan pemindahan dan juga penambahan satu akses point yang awalnya menjadi 5 sekarang menjadi 6 akses point, yang dimana ditambahkan pada ruang KBM agama, dan dari akses point yang ada di panggung dipindahkan di depan ruang tata usaha. Selanjutnya itu percobaan keempat itu dengan melakukan penambahan dan juga pemindahan akses point yang ditambahkan dengan 4 akses point. Jadi total akses pointnya itu adalah 10. Yang ditambahkan itu ada di ruang kelas paling pojok, terus di ruang sekretariat, di lab TIK 3, di panggung, dan di ruang kelas. Selanjutnya itu dengan percobaan kelima itu melakukan pemindahan dan juga penambahan 2 akses point. Jadi total akses pointnya itu ada 12 akses point, yang dimana ditambahkan pada perpustakaan dan juga di ruang kelas yang ada di bawah, paling pojok bawah. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang pertama itu action research. Dari hasil pengukuran throughput menunjukkan variasi yang begitu signifikan dari hari Senin hingga hari Jumat, di mana rata-rata throughput itu
1091 kbps yang menunjukkan bahwa jaringan internet di SMP Negeri 3 Singaraja itu cukup memadai untuk mendukung fasilitas belajar mengajar, meskipun terdapat waktu-waktu tertentu di mana kecepatan akses internet itu menurun. Yang selanjutnya itu jitter, yang dimana jitter itu terukur menunjukkan nilai yang stabil dengan rata-rata 8,27 ms. Nah, semua pengukuran jaringan itu berada dalam kategori bagus yang menunjukkan bahwa variasi waktu tunda dalam pengiriman paket itu cukup rendah. Yang selanjutnya itu delay, nah dimana tercatat 8,27 ms dengan semua sesi pengukuran yang berada dalam kategori sangat bagus. Nah, angka itu menunjukkan bahwa waktu yang diperlukan untuk pengiriman data dari pengirim ke penerima itu sangat efisien. Yang selanjutnya itu paket loss, dengan rata-rata itu sebesar 0,2%, yang menunjukkan bahwa internet di SMP Negeri 3 Singaraja itu memiliki keadaan yang baik. Kadar kehilangan paket itu sangat rendah, dan ini mengidentifikasikan bahwa sebagian besar data yang dikirimkan itu berhasil sampai ke tujuan tanpa terputus. Nah, yang selanjutnya itu pembahasan tentang set survei. Yang pertama itu ada aktif set survei. Nah, terlihat pada gambar di sebelah kanan itu terlihat bahwa 64,6% itu area yang memiliki sinyal 70-35 dBm, dan sisanya itu terdapat 35,4% area yang memiliki sinyal 71 sampai dengan 85 dBm, yang berarti masih terdapat area yang tidak tercakup sinyal akses point. Yang kedua itu ada passive set survey. Nah, pada percobaan pertama itu terlihat 75,5% area yang memiliki sinyal 70 sampai 35 dBm, dan sisanya itu 24,4% itu area memiliki sinyal 71 sampai 85 dBm, yang berarti itu sudah ada peningkatan rata-rata area yang tercakup sinyal akses point sebesar 10,9%, serta penurunan itu ada 11% area yang tidak tercakup sinyal dibandingkan dengan kondisi yang awal. Yang selanjutnya itu ada percobaan kedua. Nah, sudah ada peningkatan yaitu 81,4% area yang memiliki sinyal 70 sampai 35 dBm dan 18,7 area yang memiliki sinyal 71 hingga 85 dBm, yang berarti sudah ada peningkatan rata-rata area yang tercakup oleh sinyal akses point yang sebesar 5,9%, serta 5,7% penurunan area yang tidak tercakup sinyal jika dibandingkan dengan percobaan yang pertama. Selanjutnya itu percobaan ketiga. Terlihat 86,9% area yang memiliki sinyal 70 sampai 35 dBm dan 13,1% area yang memiliki sinyal 71 hingga 85 dBm, yang berarti peningkatan itu sudah tercakup area sebesar 5,5%, serta penurunan 5,6% area yang tidak tercakup sinyal jika dibandingkan dengan percobaan kedua tadi. Selanjutnya itu percobaan keempat. Terlihat terdapat nilai 96,6% area yang memiliki sinyal 70 hingga 35 dBm, dan sisanya itu 3,5% area yang memiliki sinyal 71 hingga 85 dBm, yang berarti sudah ada peningkatan area yang tercakup sinyal access point itu sebesar 9,7% dan penurunan 9,6% area yang tidak tercakup sinyal. Dan yang terakhir itu ada percobaan kelima. Terlihat 100% sudah area yang tercakup sinyal 70 hingga 35 dBm dan sisanya itu 0%. Nah, jadi area yang memiliki sinyal 71 hingga 85 dBm, yang berarti sudah ada area yang tercakup sinyal access point sebesar
3,4% serta penurunan 3,5% jika dibandingkan dengan percobaan keempat tadi. Nah, ini adalah kondisi hasil perbandingan dengan exiting hingga percobaan kelima. Selanjutnya itu penutup. Yang pertama itu kesimpulan. Nah, identifikasi kualitas jaringan internet di SMP Negeri 3 Singaraja itu menunjukkan bahwa parameter throughput, jitter, delay, dan packet loss itu jaringan internet dalam kondisi yang bagus dengan nilai rata-rata throughput 1091 kbps dengan indeks 3 kategori bagus. Terus rata-rata jitter itu 8,27 dengan indeks 3 kategori bagus. Nilai rata-rata delay itu 8,27 dengan indeks 4 kategori sangat bagus. Dan nilai rata-rata packet loss itu terdapat 0,2% dengan indeks 3 kategori bagus. Nah, sehingga menghasilkan nilai rata-rata yaitu dengan indeks 3,25 dengan persentase 80,83% dan diklarifikasikan sebagai bagus berdasarkan standar TIPON. Untuk kesimpulan yang kedua itu faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas jaringan internet di SMP Negeri 3 Singaraja yaitu meliputi tingginya jumlah pengguna pada jam tertentu seperti jam istirahat, nah yang menyebabkan penurunan kecepatan akses. Selain itu juga keterbatasan jumlah akses point dan juga penempatan yang tidak optimal yang dapat berdampak pada cakupan dan kekuatan sinyal yang ada di area sekolah. Penggunaan aplikasi dengan bandwidth yang tinggi seperti streaming dan juga video conference juga dapat mempengaruhi performa jaringan secara keseluruhan. Selanjutnya itu saran. Yang pertama itu bagi pihak sekolah SMP Negeri 3 Singaraja untuk mengadakan analisis QoS jaringan secara rutin untuk dapat mengetahui kinerja jaringan WLAN masih baik atau tidak sehingga dapat menjadi tolak ukur kepuasan pengguna jaringan WLAN di SMP Negeri 3 Singaraja. Saran yang kedua itu untuk peneliti selanjutnya, metode pemetaan set survei yang direkomendasikan itu dapat digantikan dengan metode AI, metaheuristik, atau terus VisiVave. Terus untuk saran ketiga itu perlu diterapkannya manajemen bandwidth untuk menghindari penggunaan bandwidth berlebih pada user yang menyebabkan traffic jaringan meningkat sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap kelancaran konektivitas pada jaringan sekolah. Nah, selanjutnya itu ada dokumentasi. Yang pertama itu ada wawancara dengan pihak guru, dan yang kedua itu ada wawancara dengan pihak staf IT, dan juga melakukan penyebaran kuesioner terhadap pada siswa. Dokumentasi selanjutnya itu adalah penempatan akses point yang ada di SMP Negeri 3 Singaraja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Dari saya ucapkan terima kasih.